Media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat tentang gender dan kelompok terpinggirkan. Namun, bagaimana media ini memperlakukan isu gender dan kelompok-kelompok terpinggirkan? Pada video kali ini, mari kita bahas lebih jauh tentang feminisme, maskulinitas, dan kelompok subordinat dalam era media digital. Video ini akan terbagi menjadi 3 pokok bahasan, yaitu feminisme dan media digital, maskulinitas yang dikonstruksi, dan kelompok subordinat dalam media. Dalam konteks media, pendekatan ekonomi politik media feminis mengkritisi bagaimana kapitalisme dan patriarki bekerja sama dalam mengeksploitasi perempuan. Zeng Baudrillard berpendapat bahwa masyarakat kapitalis seringkali menciptakan objek-objek konsumsi yang syarat dengan nilai simbolis. Tubuh perempuanlah yang menjadi salah satu objek tersebut. Dan pada akhirnya, representasi perempuan dalam media tidak hanya mempengaruhi cara mereka dilihat oleh masyarakat, tetapi juga cara mereka melihat diri sendiri. Media seringkali memproduksi narasi yang mereproduksi stereotip gender dan mengkomodifikasi tubuh perempuan, seperti melalui iklan kecantikan atau industri hiburan. Dalam hal ini, tubuh perempuan menjadi objek konsumsi yang tidak hanya memperkuat patriarki, tetapi juga mendukung keuntungan kapitalis. Meski demikian, media digital membuka peluang baru bagi pemberdayaan perempuan melalui gerakan cyberfeminisme. Platform seperti Magdalene.id dan Konde.co menjadi contoh media alternatif yang melawan stereotip gender dan memberikan ruang bagi suara perempuan. Media digital juga membantu perempuan membangun solidaritas, menyuarakan pengalaman mereka dan melawan kekerasan berbasis gender. Membicarakan maskulinitas dan media gender, pada kenyataannya, media sering merepresentasikan laki-laki dengan cara yang memperkuat norma patriarki. Media seringkali memasarkan maskulinitas hegemonik sebagai standar ideal melalui iklan, film, atau tubuh laki-laki dikomodifikasi untuk menjual produk seperti parfum, pakaian, atau bahkan gaya hidup. Maskulinitas hegemonik yang menonjolkan dominasi, kekuatan fisik, dan ketangguhan emosional sering menjadi standar ideal bagi seorang pria. Nilai ini tentu menciptakan tekanan bagi laki-laki yang tidak sesuai dengan norma ini. Padahal menurut Connell, terdapat maskulinitas tipe lainnya, seperti maskulinitas subordinat, maskulinitas komplit, serta maskulinitas marginal. Yang perlu disadari, maskulinitas dalam media digital tidak hanya membentuk identitas laki-laki, tetapi juga menjadi alat kapitalisme untuk menciptakan pasar baru. Namun di sisi lain, media digital juga membuka peluang untuk mendekonstruksi norma-norma maskulinitas yang toksik. Gerakan digital seperti Men Engage atau kampanye kesehatan mental pria di media sosial memberikan platform bagi laki-laki untuk berbicara tentang kerentanan mereka dan pentingnya mendobrak maskulinitas yang bermasalah. Selain itu, media digital juga memiliki peran penting dalam membahas kelompok-kelompok subordinat yang seringkali diabaikan atau diremehkan. Kelompok ini mencakup etnis minoritas, komunitas LGBTQ+, dan individu dengan disabilitas, yang secara historis mengalami marginalisasi sosial, politik, dan ekonomi. Media sebagai agen penting dalam membentuk persepsi publik memainkan peran besar terkait bagaimana kelompok ini dipandang masyarakat. Namun, representasi yang diberikan seringkali bias, minim, atau bahkan menyesatkan. Sebagai contoh, kelompok disabilitas sering direpresentasikan sebagai objek belas kasihan atau inspirasi berlebihan. Representasi ini tidak hanya merendahkan, tetapi juga mengabaikan keberagaman kehidupan mereka. Contoh lain adalah komunitas LGBTQ+, yang sering digambarkan sebagai ancaman moral atau timpangan sosial dalam media Indonesia. Representasi seperti ini memperkuat stigma dan prasangka yang ada serta memperburuk diskriminasi yang mereka hadapi. Meski demikian, media digital juga menawarkan peluang untuk mengubah cara kelompok subordinat direpresentasikan. Platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok telah memungkinkan individu dari komunitas marginal menciptakan konten mereka sendiri untuk mendobrak stereotip yang ada. Gerakan seperti #BlackLivesMatter, #LoveWins, dan #DisabilityPride telah memanfaatkan media digital untuk meningkatkan kesadaran tentang diskriminasi sistemik dan memperjuangkan kesetaraan. Melalui pembahasan tadi, kita dapat melihat betapa besarnya peran media dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap gender dan kelompok-kelompok terpinggirkan. Media tidak hanya menjadi cermin yang merefleksikan realitas, tetapi juga alat yang dapat menciptakan atau melanggengkan ketidakadilan. Namun, di balik tantangan tersebut, media digital memberikan ruang baru untuk perubahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.